melihat tidurnya pulas, nyenyak sekali, tapi dia tidak merasakan tidur. Ini adalah di antara gangguan makhluk halus. Jadi kalau bapak yang yang agak pelupa itu, kalau ada ini tanda-tanda yang ini sebahagiannya, itu berarti ada kemungkinan itu disebabkan gangguan makhluk halus. Bagaimana sebuah bekam ini, kalau menurut pengalaman Pak Haji selama ini, yang membuktikan bahwa bekam benar adanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi? Baik. Ya. Sebenarnya ada dua tinjauan di sini. Satu harus kita tinjau dari segi saintifik. Ya. Jadi sekarang kita harus mengkaji sesuatu berdasarkan ilmu pengobatan modern. Betul. Jadi setelah dikaji bahwa penyebab penyakit ini sebenarnya dua saja Pak Sam. Ya. Yang pertama toksin fisik. Ya. Yang kedua toksin metafisik. Ya. Toksin fisik ini ialah toksin yang menyebabkan penyakit-penyakit fisik. Ya. Jadi contoh orang tensinya tinggi, itu karena toksin yang ada di dalam darahnya sudah menyumbat pembuluh darah di kepala, maka jadi dia darah tinggi. Kalau toksin itu menyumbat di jantung, akan jadi orang sakit jantung. Kalau toksin itu banyak di pankreas, maka orang itu akan jadi diabetes. Kalau toksin itu dalam bentuk uric acid banyak, orang akan jadi asam urat. Betul. Kalau toksin itu dalam bentuk gula yang banyak, orang akan jadi diabetes. Itulah toksin fisik. Dan toksin fisik ini itu diobat dengan obat fisik, obat biasa. Nah, inilah yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang berkecimpung dalam pengobatan, baik yang modern ataupun yang alternatif di mana-mana. Tetapi banyak yang sebenarnya penyebabnya itu toksin metafisik, tetapi diobati secara fisik. Enggak ketemu Pak Haji. Ini enggak ketemu. Contoh salah satu itu epilepsi ayan, itu kalau ditinjau dari segi pengobatan modern, itu disebabkan adanya masalah saraf di otak berarti. Saraf di otak, sehingga menjadikan orang itu mengalami ayan. epilepsi ayan kayak seperti epilepsi gitu, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia kejang. Tetapi dari satu segi dalam pengobatan Islam sebenarnya epilepsi itu karena adanya gangguan makhluk halus, adanya gangguan jin di situ. Jadi makanya orang yang epilepsi ini kalau Pak Sam lihat tu berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh Pak Haji. Karena yang diobat hanya satu sisi fisiknya, yaitu epilepsinya. Tetapi yang gangguan makhluk halusnya tidak pernah disentuh. Maka penyakitnya tidak akan sembuh. Dan ini sangat-sangat kita sayangkan. Apalagi yang terkena itu banyak anak-anak yang masih belajar, yang masih sekolah dan masih jadi mahasiswa. Banyak pasien saya yang epilepsi jadi mahasiswa terpaksa berhenti belajar, terpaksa drop out daripada kampus. Kenapa? Waktu-waktunya dia nggak bisa berfikir. Betul. Ada waktu-waktunya berpikir keras sedikit, dia sakit kepala dan dia bisa datang epilepsinya itu. Tertekan sedikit, datang. Perasaan terganggu sedikit, emosi sedikit, dia bisa datang epilepsinya. Jadi maksud saya ini dalam bentuk pengobatan yang penyakit-penyakit yang begini ini, itu harus kedua-duanya dibetulkan. Karena manusia yang sakit itu ada fisik, ada metafisik, ada jasmani, ada rohaninya. Jadi kalau yang sakit itu kedua-duanya harus diobati juga kedua sisinya, sisi jasmaninya dan sisi rohaninya. Nah gitu. Jadi kalau kita lihat tadi tentang gangguan makhluk halus ini, itu satu saya menyatakan bahwa dia masuk melalui makanan atau minuman. Yang kedua dia masuk melalui panca indera. Bisa melalui hidung. Pak Sam pernah lihat orang ada sinusitis yang parah sekali, bersin-bersin tiap-tiap hari pagi sampai sore, muka itu dah sampai berjerawat, tak sembuh-sembuh. Itu kebiasaannya ada di situ gangguan makhluk halus. Dia masuk melalui hidung, bersemayam di hidung gitu. Bersemayam di situ. Bisa masuk dalam telinga. Ada pasien itu telinganya itu katanya bermacam-macam. Ada berbunyi lah, ada rasa nggak enak lah, menggelisah, rasa berat lah. Tetapi ketika diperiksa itu tidak ditemukan apa-apa. Ini berarti ada yang lain yang menyebabkan sakit telinga. Ketika kita rukiahkan itu, kita bekam rukiah, disumbatnya telinganya itu. Artinya dia nggak mau mendengar. Ditutupnya gitu Pak. Yang kita baca ayat-ayat itu nggak mau mendengar. Sebenarnya bukan dia yang nggak mau mendengar,
jin yang ada di dalam badannya itu yang nggak tidak mau mendengar. mendengar gitu Mungkin jin itu duduk di dalam telinganya. Itu. Jadi hal-hal yang begini jangan sampai kita menghabiskan waktu percuma untuk berobat kemana-mana tanpa hasil yang jelas. Jadi harus suatu penyakit itu diobat mengikut penyebabnya. Jadi toksin fisik menyebabkan penyakit fisik dan kalau kita obati fisiknya dia akan baik. Betul. Jadi itulah yang dibuat dengan bekam. Bekam biasa. Bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Karena penyakit itu penyebabnya darah kotor tadi. Dalam bahasa modernnya disebut toksin. Semakin banyak darah kotor dalam tubuh, semakin banyak penyakit. Yang membedakan antara suatu penyakit dengan penyakit yang lain, di mana toksin itu banyak. Kalau jantung, orang akan sakit jantung. Betul. Kalau di paru-paru, orang akan sesak nafas. Kalau di kepala, orang akan sakit kepala, orang akan darah tinggi, orang akan mudah mengantuk, seperti Bapak Ilham tadi. Atau kalau sakit pinggang, dah banyak di pinggang, dia akan sakit pinggang. Banyak di lutut, akan sakit lutut. Jadi yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lain, di mana toksin itu banyak. Kalau toksin dah banyak di mana-mana, itulah pasien yang datang kepada kita, Bu sakit apa? Semua sakit dok katanya. Ini toksin itu dah di mana-mana. Itu namanya sakit borongan Pak Haji. Dan mungkin juga toksinnya sudah lahir batin. Toksin fisik ada, toksin metafisik ada. Oke. Jadi toksin fisik menyebabkan penyakit fisik dan itu diobat dengan bekam biasa, mengeluarkan darah kotor. Nanti apabila darah kotor sudah banyak keluar, maka penyakit itu akan sembuh. Tetapi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Artinya orang yang mendakwa bahwa bekam pengobatan terbaik ini sangat banyak di mana-mana. Pasti. Karena dalil tadi lah. Tetapi kadang mereka itu belajar bekam hanya 1 hari. Sudah bilang bahwa pengobatan bekam adalah yang terbaik. Ini sunnah Nabi. Bekam yang seperti apa sebenarnya? Bekam yang seperti apa? Dan akhirnya orang yang berbekam itu datang tidak sembuh. Yang membekam juga kehilangan punca. Enggak tahu mau dibekam di mana lagi nih. Enggak sembuh-sembuh juga begitu. Jadi harus, kata Al-Quran menyebutkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendaklah mendatangi ahlinya, orang yang betul-betul mengetahui tentang itu. Kalau tidak, nanti tidak akan didapatkan apa yang kita tuju. Kesembuhan itu makin jauh. Belajarnya di jalan, belajar bekam di jalanan, tahu sudah mengklaim bisa membekam itu Pak Haji. Itu berbahaya Pak Haji. Saya pernah buat kursus bekam di Kuala Lumpur. Itu seorang nelpon saya. Bapak sudah berapa lama dalam bidang ini katanya? Saya ini 17 tahun Pak katanya dengan bekam ini. Kalau saya datang kursus Bapak, apa yang Bapak ajarkan kepada saya katanya? Jadi nanti di bekamnya orang nggak sembuh-sembuh juga. Padahal dia menyatakan bekam perubatan terbaik juga. Gitu. Jadi jangan salah, salah dalam berobat dan salah pergi berobat. Kalau salah nanti itu kadang penyakit tak sembuh. Kemudian Pak Sam, ada yang kedua, penyebab penyakit toksin metafisik. Ini yang disebut dengan penyakit psikis. Diperiksa tidak ketemu, tetapi dirasakan. Orang tu sudah menjerit, menjerit menahan sakit. Hasil pemeriksaan kamu sehat-sehat saja. Itu ada sebab-sebab tertentu yang di luar daripada itu. Inilah yang disebut dengan toksin metafisik. Jadi untuk toksin fisik, bekam adalah pengobatan terbaik. Nabi telah memproklamirkan lebih 1400 tahun yang lalu. Dan kita telah melakukan, saya sudah berkecimpung dalam bidang ini, itu sudah hampir 20 tahun. Dan kita sudah banyak pasien-pasien yang sembuh, dan sembuhnya itu kekal, tanpa penyakit itu berulang kembali, karena sunnah Nabi ini. Betul. Yang kedua, penyakit-penyakit yang disebabkan toksin metafisik, juga bekam adalah yang terbaik. Bekam juga berarti Pak Haji? Tetapi bukan bekam biasa. Inilah yang kita buat dengan bekam ruqyah. Jadi kita bekam, ada tempat-tempat tertentu untuk bekamnya, dan sambil kita bekam itu kita lakukan ruqyah, pembacaan ayat-ayat yang tujuannya untuk mengusir makhluk halus. Nah ini ada sedikit apa nih Pak Haji, bagi saya ada kesimpulan yang ada di secara pribadi saya Pak Haji. Kalau bekam ini kan mengeluarkan toksin nih Pak Haji ya. Betul. Dan bentuknya seperti darah begitu ya. Mungkin ada kandungan darah juga di situ, darah yang kotor berarti kita. Jadi kalau menurut pikiran saya berarti kalau memang bekam ini juga bisa untuk mengangkat racun metafisik tadi, mungkin pengaruh jin tadi atau mengangkat jin yang ada dalam tubuh kita,
apakah mungkin memang jin ini bisa ikut dengan aliran darah kita? Baik. Ya. Yang pertama, di dalam hadis disebutkan al-jinnu fil insan kadama fil jasad. Ya. Jin itu dalam tubuh manusia itu seperti darah dalam tubuh. Oh iya. Jadi darah dalam tubuh dia pergi kemana-mana. Iya. Pak Sam mungkin pernah ketemu orang sakit kepala. Bila kita tanya sakit kepalanya di mana, Bu? Tak jelas. Kadang-kadang di sini, Pak. Kadang-kadang di sini. Kadang-kadang di atas. Kadang-kadang satu kepala katanya. Ya. Saya pergi ke dokter, dokter bilang migrain katanya itu. Kalau migrain sebelah aja gitu. Jadi Pak. dokter pun dah hilang akal juga. Itu menentukan sakitnya itu bagaimana itu. Ya. Karena komplainnya itu beralih-alih. Sekali dia datang di sebelah kanan, maka dokter bilang migrain. Tapi besok dia datang lagi ke dokter sebelah kiri pula. Kan? Masih migrain juga. Migrain juga kan sebelah. Itu untuk penyakit kepala sebelah. Sekali datang semua sakit Pak sekarang katanya. Jadi artinya kalau dia sedang beroperasi di sebelah kiri kepala, maka yang sakit kepala sebelah kiri. Besok dia berpindah operasi sebelah kanan, maka yang sakit yang kanan. Lepas tu dia datang pula ke kuduk, maka kuduk pula yang berat sakit. Gitu. Jadi kalau sakit yang berpindah-pindah, itu biasanya sebabkan toksin metafisik. Kalau toksin fisik dia tetap di situ. Kalau orang sakit jantung, toksin banyak di jantungnya, darah kotor banyak di jantungnya, gitu dia akan bertambah toksin itu dari tahun ke tahun. Maka semakin banyak toksin, semakin sempit pembuluh darah, semakin parah juga reaksi sakit jantungnya. Tetapi kalau sekarang sakit di dada sebelah kiri, 2 minggu lagi sakit dada sebelah kanan. Yang susahnya Pak Haji bukan 2 minggu Pak Haji. 5 menit kemudian dah pindah lagi gitu. Ya, bisa berpindah-pindah. Sakit yang berpindah-pindah itu biasanya disebabkan toksin metafisik. Agarnya gangguan-gangguan makhluk halus tadi. Jadi untuk yang adanya gangguan makhluk halus ini itu dilakukan dengan pengobatan bekam ruqyah. Jadi bekam adalah pengobatan yang terbaik, baik untuk sakit biasa ataupun sakit luar biasa. Baik untuk jasmani ataupun penyakit rohani, atau penyakit metafisik. Jadi tetap bekam yang terbaik. Nah ini Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji. Kalau saya mendengar Pak Haji kan penyakit yang disebabkan oleh metafisik, yaitu ada pengaruh masuk jin ke dalam tubuh kita Pak Haji dan bisa menimbulkan penyakit fisik seperti tadi mungkin koreng gitu Pak Haji atau kudis atau yang penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya juga, apakah penyakit fisik juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit non fisik tadi, penyakit metafisik? Baik. Kebalikannya Pak Haji. Salah satu itu jin setan ini dia pakar di dalam mempengaruhi manusia. Karena pengalamannya sudah ribuan tahun. Mulai dari Nabi Adam dulu sampai sekarang ini sudah berapa ribu tahun dan pengalamannya sudah sepanjang ini. Di antara salah satu alat yang paling dipengaruhi oleh gangguan makhluk halus jin setan ini ialah pikiran manusia, emosinya. Jadi ketika seseorang katakanlah dia sering stres, kemudian stres, dia sering sakit perut, datanglah penyakit yang disebut dengan gastrik atau sakit mah atau sakit asam lambung. Kemudian asam lambung kalau lama-lama kan gembung perut. Gembung perut, sekejap sakit, sekejap mau berak, sekejap mau sendawa, sekejap kentut mau keluar, tapi yang perut tetap sakit. Tetap gembung juga. Tetap gembung juga. Apabila ini berlarutan, maka dia akan jadi kepikiran. Pikirannya akan terganggu dan dia merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dirinya yang tidak akan sembuh-sembuh. Dan akhirnya mendatangkan sifat putus asa kepada dia. Maka ketika datangnya sifat putus asa tadi, itu setan sudah menguasai dirinya secara perlahan-lahan. Mana dia memainkan peranan di situ? Yang pertama dimainkan peranannya ialah menjadikan dia itu mudah cemas, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah takut. Banyak yang ditakutkan, banyak yang dicemaskan. Takut mati. Suami lambat balik 5 minit, dia sudah keliling dalam rumah. Sudah tawaf dalam rumah. Baru 5 menit Pak Haji ya? Baru balik 5 menit lambat. Anak lambat balik, enggak nelpon, dia sudah risau. Dah telefon sana sini, tanya sana sini. Atau anak ditelepon enggak ngangkat-ngangkat, balik lambat, lagi risau dia. Dah telefon kawannya, telefon sekolah, telefon sana. Padahal anaknya itu mungkin karena ada masalah di sekolah yang belum selesai, atau lain-lainnya.
tetapi bawaan orang-orang ini sangat cemas. Jadi pikiran, emosi dan perasaan salah satu yang dikuasai oleh jin untuk mempengaruhi manusia. Dan ini hanya bisa dielakkan, bisa dihilangkan, satu, dengan memperkuat ibadah kepada Tuhan. Dengan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengikhlaskan diri, atau diobati dengan cara melakukan perawatan bekam ruqyah, atau diruqyahkan, atau bangun solat malam tahajud, atau boleh pelan-pelan, secara perlahan dengan meminum air ruqyah. Jadi kalau tak bisa diruqyahkan secara langsung, minumlah air ruqyah dulu. Itu caranya, jadikan minum air minum biasa, dan sebenarnya bukan untuk minumnya Pak Sam, untuk mandikan. Sejarah Nabi Ayub sembuh daripada penyakitnya ialah ketika dia bermimpi, dia dimandi di satu tempat dan dibasahkan seluruh tubuhnya, dan setelah itu penyakitnya sembuh. Dan di sini datangnya air ruqyah ini. Akar air ruqyah itu dari sana. Dari peristiwa Nabi Ayub itu ya. Kemudian kita lihat air yang sangat banyak dizikirkan, salah satunya air Zam-Zam. Itu beribu-ribu bahkan berjuta orang tiap-tiap hari meruqyahkan air itu dengan zikir, dengan talbiyah, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid dan segala macamnya itu, sehingga air itu menjadi air yang sangat bagus. Nabi kata Zam-Zam liman quri'alah. Air Zam-Zam itu bergantung liman syuribalah. Air Zam-Zam itu bergantung dengan niat orang yang meminumnya. Kalau diniatkan untuk penyembuhan penyakit, insya-Allah akan sembuh. Karena apa? Kualitas air Zam-Zam itu yang telah dibacakan demikian banyak zikir, ayat Al-Quran, ibadah yang dilakukan di situ, itu menjadikan air itu air nomor 1 di dunia. Jadi insya-Allah dengan izin Allah air ruqyah ini menjadi yang nomor 2 di bawah amin. Amin. Jadi insya-Allah ini akan membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, menjadikan rumah tangga kita itu rukun dan damai, antara suami dan istri, antara anak-anak. Sekarang kan banyak masalah Pak Sam, masalah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga. Baik antara anak dengan suami, dengan orang tua, ataupun antara suami dengan istri. Anak-anak kadang-kadang lebih loyal dengan kawannya dibanding dengan adik-beradiknya di rumah, dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya panggil sekarang ini bukan baik jawabannya, kasar. Tapi kawannya panggil dia, waduh, bukan main lembutnya. Bukan main lembutnya. Ini realitas yang berlaku. Jadi insya-Allah salah satunya air ruqyah ini akan memberikan solusi untuk itu secara pelan-pelan. Oke, terima kasih Pak Haji atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa atas atensi Anda. Nah pemirsa, kembali kami membuka pikiran Anda melalui dialog ini bahwa ternyata penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh berbagai macam virus, bakteri ataupun toksin. Iya, ada penyakit yang memang juga disebabkan oleh pengaruh metafisik atau pengaruh dari makhluk halus, jin, setan dan sebagainya. Nah, jika memang Anda mengalami tanda-tanda tersebut, ketika Anda merasakan tidak enak atau penyakit di tubuh Anda dan secara medis Anda tidak mengalami gangguan kesehatan apapun, cobalah Anda berpikir atau buka pikirannya, jangan ragu-ragu untuk segera mengambil langkah alternatif dengan melakukan penyembuhan melalui ruqyah. Di akhir acara ini bisa sedikit saya bercerita bahwa tetangga dari orang tua saya adalah seorang yang sudah tua, menderita penyakit diabetes, kalau saya tidak salah diabetes, dan tidak sembuh-sembuh. Ketika dia umroh, dia meminum air Zam-Zam berkali-kali. Ketika pulang, alhamdulillah, dengan mungkin Anda tidak yakin, diabetesnya sembuh total.